Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Delia Febriani dari kelas 1C S1 Akuntansi dengan NPM 2310631030075. Nah, di sini saya akan mereview materi-materi pasca UTS pengantar literasi digital yang diampu oleh Bapak Ade Andri Hendriadi. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Yang pertama ini ada materi mengenai artificial intelligence atau AI. Nah, apa itu AI? Nah, AI atau artificial intelligence adalah simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan ke dalam sistem komputer atau perangkat mesin lain, sehingga perangkat tersebut punya cara berpikir seperti manusia. Nah, tujuan diciptakannya AI ini untuk membuat teknologi yang mampu meniru aktivitas kognitif manusia seperti cara belajar, learning, melakukan penalaran, reasoning, mengambil keputusan, decision making, and mengoreksi diri atau self-correction. Nah, intinya AI ini melibatkan serangkaian proses yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas tertentu tanpa harus diprogram manual. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan AI ini ya, dari tahun 1950 ada penemuan Turing test, 1973 ada AI Winter pertama, 1980 ada AI bomb atau ledakan AI, 1988 ada AI Winter kedua, 2012 ada revolusi deep learning hingga sekarang. Nah, AI ini telah mengubah paradigma dunia teknologi dengan begitu cepat. Namun siapa sangka bahwa pada awalnya ide dibalik AI hanya sekedar konsep untuk menciptakan mesin yang mampu berpikir seperti manusia. Nah, Alan Turing, seorang matematikawan dan ilmuwan komputer visioner dari Inggris, memainkan peran penting dalam perkembangan ini. Nah, ia itu tidak hanya memperkenalkan Turing test pada tahun 1950 yang dirancang untuk menilai kemampuan mesin dalam meniru perilaku manusia, tetapi juga memicu pertanyaan fundamental. Bisakah mesin berpikir? Artikelnya itu ada Computing Machinery and Intelligence yang menjadi pionir dalam pemikiran tentang AI dan mendefinisikan tujuan utama dari AI, yaitu mensimulasikan kecerdasan manusia dalam mesin. Nah, tak lama setelahnya di tahun 1950 ini Marvin Minsky dan Dan Edmonds dari Harvard menciptakan komputer jaringan saraf pertama yang diberi nama NARC. Selanjutnya hadir nih kontribusi dari Arthur Samuel. Nah, beliau ini menciptakan perangkat lunak yang belajar bermain catur secara mandiri pada tahun 1952, dan juga penciptaan istilah machine learning saat bekerja di IBM pada tahun 1959 ini menjadi tonggak penting dalam sejarah AI. Nah, puncak dari perkembangan awal AI terjadi pada 1956 ketika istilah artificial intelligence resmi diperkenalkan dalam konferensi di Dartmouth College oleh John McCarthy. Konferensi tersebut dikenang sebagai titik lahirnya era AI. Sejak era Dartmouth dan Samuel, AI telah menjalani berbagai tahapan perkembangan. Revolusi AI bermula dari mesin yang mampu memecahkan masalah matematika kompleks pada tahun 1960-an hingga sistem yang mampu mengenali pola seperti suara dan tulisan tangan di dekade berikutnya. Meskipun ada masa-masa stagnan yang dikenal dengan AI Winter, kemajuan teknologi khususnya dalam bidang data dan komputasi memastikan AI terus berkembang. Nah,
seperti yang dijelaskan tadi ada AI winter. Nah, perjalanan AI ini tidak selalu cerah. Ada masa-masa di mana harapan besar terhadap AI harus ditelan dengan kekecewaan. Salah satu era keraguan pertama dimulai pada tahun 1966 ketika laporan Al-Page menyoroti kegagalan dalam penelitian penerjemahan mesin yang pada saat itu fokus pada penerjemahan bahasa Rusia dalam konteks Perang Dingin. Akibatnya banyak proyek yang dibiayai oleh pemerintah AS dibatalkan. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1973, pemerintah Inggris menerbitkan laporan Leithiel yang mengecewakan dalam penelitian AI. Hasilnya terjadi pemotongan anggaran yang membatasi proyek penelitian. Periode ini berlangsung hingga tahun 1980 dan dikenal sebagai AI winter pertama. Nah, keberhasilan AI pada tahun 1980-an juga didukung oleh popularitas mesin Lisp. Nah, komputer ini dioptimalkan untuk menjalankan bahasa pemrograman Lisp yang menjadi standar dalam penelitian AI saat itu. Sayangnya, ledakan investasi ini tidak bertahan lama. Dengan munculnya alternatif yang lebih murah dan kemajuan teknologi komputasi lainnya, pasar untuk mesin Lisp runtuh pada tahun 1987. Ini menjadi tanda dimulainya AI winter kedua. Nah, lalu 10 tahun kemudian, pada tahun 1997, AI menemukan nyawa baru ditandai dengan sebuah peristiwa besar. Deep Blue buatan IBM berhasil mengalahkan juara catur dunia, Garry Kasparov. Untuk pertama kalinya, manusia sukses dikalahkan oleh mesin. Lalu pada sekarang era AI modern, dan dengan hadirnya internet pada tahun 1990-an, dunia teknologi mengalami revolusi yang signifikan. Internet membawa perubahan dalam cara kita mengakses, menyimpan, dan memproses informasi. Nah, dengan munculnya teknologi seperti cloud computing dan komputasi terdistribusi, kapasitas untuk pengolah data ikut meningkat pesat. AI memerlukan intensif komputasi, dan dengan adanya infrastruktur baru, proses pelatihan model-model AI menjadi lebih cepat dan efisien. Era digital juga melahirkan kemajuan dalam algoritma. Dengan data yang lebih banyak dan komputasi yang lebih baik, metode-metode seperti machine learning dan deep learning mulai mendominasi dunia AI. Selanjutnya ada jenis-jenis AI. Yang pertama ada jenis AI berdasarkan kemampuan, narrow AI atau AI terbatas. Nah, narrow AI adalah AI yang dirancang untuk tugas tertentu, misalnya mesin pencarian di internet atau rekomendasi playlist musik di aplikasi. Nah, ada general AI atau AI umum, sebuah konsep di mana mesin memiliki kemampuan berpikir dan memahami dunia seperti manusia. Mesin dan general AI dapat belajar dan menerapkan pengetahuannya ke berbagai situasi yang berbeda. Dan yang ketiga ada super AI. Ini merupakan level tertinggi dari AI. Bayangkanlah mesin yang tidak hanya memahami dunia seperti manusia, tetapi juga memiliki kecerdasan yang melampaui kita. Konsep super AI memang menarik, tetapi juga menimbulkan berbagai etika. Lalu yang kedua ada jenis AI berdasarkan fungsionalitas. Nah, yang pertama ada mesin reaktif. Jenis AI ini merespon situasi berdasarkan aturan yang telah didefinisikan. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengingat atau belajar dari pengalaman sebelumnya. Misalnya program catur komputer yang merespon setiap gerakan pemain tanpa mempertimbangkan pemain sebelumnya. Yang kedua ada teori terbatas. Nah, mesin dengan kemampuan ini dapat belajar dari pengalaman masa lalu untuk merespon situasi saat ini. Sebagai contoh, algoritma yang mengenali email sebagai spam berdasarkan spam sebelumnya. Dari teori of mind, konsep yang lebih andal, di mana mesin memiliki kemampuan untuk memahami emosi, perasaan, kepercayaan, dan juga keinginan. Dan yang terakhir ada kesadaran diri. Nah, bayangkan AI yang tidak hanya memahami dunia di sekitarnya, tetapi juga memiliki kesadaran tentang dirinya sendiri. Ini adalah bentuk AI yang sangat canggih dan seperti super AI, membawa banyak hal yang bersifat etika.
Lalu selanjutnya ada manfaat AI. Yang pertama ada efisiensi dan kecepatan. Nah, misal nih dalam sektor perbankan, AI dapat mendeteksi transaksi mencurigakan dalam hitungan detik yang sebelumnya mungkin memerlukan hitungan jam atau bahkan hari untuk dijelaskan oleh manusia. Yang kedua ada personalisasi pengalaman. Siapa yang tidak suka rekomendasi yang pas dengan selera? Berkat AI, platform seperti Spotify, YouTube atau Netflix dapat memberikan saran yang sesuai dengan preferensi sehingga terasa semakin personal dan menyenangkan. Yang tiga ada mempercepat pengambilan keputusan. Yang keempat ada otomatisasi. Yang kelima ada pengurangan biaya. Dan yang terakhir ada adaptif. Lalu selanjutnya ada beberapa contoh dari AI. Yang pertama ada asisten virtual. Nah, asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa dapat menggunakan kecerdasan buatan untuk memahami dan merespon perintah suara pengguna. Yang kedua ada kendaraan otonom. Mobil otonom menggunakan AI untuk mengenali dan merespon lingkungan sekitarnya. Yang ketiga ada sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi seperti yang digunakan oleh Netflix, Spotify, dan Amazon menggunakan AI untuk menganalisis rekomendasi yang relevan. Yang keempat ada mendeteksi penipuan. Nah, AI digunakan dalam industri keuangan untuk mendeteksi aktivitas keuangan. Yang kelima ada penerjemahan otomatis. Nah, layanan penerjemahan otomatis seperti Google Translate menggunakan AI untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Yang keenam ada pengenalan wajah. Teknologi pengenalan wajah menggunakan AI untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas seseorang berdasarkan fitur wajah mereka. Yang ketujuh ada di diagnostik medis. Nah, AI juga digunakan loh dalam bidang medis untuk membantu dalam mendiagnosis penyakit. Lalu selanjutnya ada kelebihan dari AI. Yang pertama ada kemampuan analitik. Nah, AI ini mampu menganalisis data dengan cepat dan akurat, bahkan dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini memungkinkan pengembangan keputusan yang lebih baik dan prediksi yang lebih akurat. Yang kedua ada efisiensi tinggi. Nah, hal ini membantu menghemat waktu dan biaya dalam banyak bidang seperti manufaktur, perbankan, dan logistik. Dan ketiga ada pembelajaran mandiri. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan yang objektif. Nah, AI dapat memproses data secara objektif tanpa dipengaruhi oleh emosi atau bias pada manusia. Nah, hal ini dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya ada kekurangan AI. Yang pertama ada ketergantungan pada data. Performa AI sangat bergantung pada data yang digunakan untuk pelatihan. Jika data yang digunakan tidak representatif atau terkontaminasi oleh maka sistem AI dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat atau tidak adil. Yang kedua ada keterbatasan pemahaman konteks. Misalnya dalam menerjemahkan bahasa alami, AI mungkin tidak mampu memahami makna yang tersembunyi atau nuansa dalam percakapan. Yang ketiga ada keamanan dan privacy. Nah, penggunaan AI ini dapat melibatkan risiko keamanan dan privasi data. Data yang dikumpulkan dan digunakan oleh sistem AI dapat rentan terhadap serangan atau dilindungi oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu ada penggantian pekerjaan manusia. Nah, kemampuan AI untuk mengotomatisasi tugas-tugas dapat mengancam pekerjaan manusia. Pekerjaan yang sederhana dan berulang-ulang dapat digantikan oleh sistem AI, sehingga mempengaruhi lapangan kerja tertentu. Lalu ada kesimpulan. Nah, kecerdasan buatan telah menjadi bidang yang berkembang pesat, menghadirkan berbagai kemungkinan dan tantangan. Dalam beberapa tahun terakhir,
kemajuan teknologi telah memungkinkan aplikasi AI untuk memainkan peran yang semakin signifikan dalam berbagai industri, dari otomasi tugas rutin hingga pengembangan model pembelajaran mesin yang kompleks. AI memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat. Namun bersama dengan potensi positifnya, AI juga membawa tantangan seperti etika, keamanan data, dan dampak sosial. Perlu ditekankan bahwa perkembangan dan penerapan AI harus dikelola dengan bijak untuk memastikan bahwa manfaatnya merata dan tidak merugikan kepentingan individu atau kelompok tertentu. AI adalah alat yang kuat dengan potensi luar biasa untuk memajukan berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, pengembangan dan penggunaannya harus terus dipantau, diatur, dan dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, keamanan, dan juga kemanusiaan. Cukup sekian materi tentang AI ini. Ada materi mengenai sistem basis data yang biasa digunakan seorang akuntan. Sebelum ke contoh sistem basis data yang biasa digunakan seorang akuntan ini, saya akan menjelaskan apa sih sistem basis data ini. Nah, apa sih sistem basis data? Nah, sistem basis data atau database merupakan kumpulan data atau informasi yang tersimpan dan tersusun rapi di dalam sebuah ruang penyimpanan secara sistematis, sehingga mudah diakses oleh program komputer untuk mengetahui keberadaan suatu data. Kemudian, data tersebut dapat diperiksa, diproses, atau dimanipulasi oleh program komputer tersebut sesuai dengan kebutuhan. Nah, adapun juga cara kerja database ini menggunakan perangkat lunak yang biasanya memanggil query database sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Cara kerja dari sistem tersebut disebut dengan Database Management System atau DBMS. Lalu ada 6 fungsi nih dari database. Yang pertama ini ada pengelompokan data atau informasi untuk memudahkan proses identifikasi data. Yang kedua ada mencegah inkonsistensi data dan duplikasi data. Yang ketiga ada menyederhanakan proses menyimpan, menghapus, mengakses, dan juga memperbarui data. Yang keempat ada menjaga kualitas data atau informasi yang dimasukkan. Yang kelima ada membantu proses penyimpanan data dengan kapasitas besar. Dan yang terakhir ada meningkatkan kinerja aplikasi atau perangkat lunak yang membutuhkan penyimpanan data. Lalu ada juga 6 komponen sistem basis data. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras ini merupakan komponen atau perangkat fisik komputer yang dapat disentuh terkait dengan sistem kerja komputer. Contoh, komputer, server, jaringan komputer, dan media penyimpanan. Yang kedua ada sistem operasi atau operating system. Nah, menurut Wikipedia ini, sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan program aplikasi. Contohnya ada jendela, Linux, dan Mac. Yang ketiga ada basis data atau database. Nah, kumpulan data-data yang saling berkaitan sehingga bisa dengan mudah diolah dengan mudah oleh pengguna. Contoh dari database ini ada database kependudukan dan database siswa. Dan ada yang keempat yaitu program aplikasi atau application program. Application program ini merupakan software yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu. Contoh ini ada aplikasi kasir, aplikasi kependudukan, aplikasi akademik, dan aplikasi inventory barang. Yang kelima ada sistem manajemen basis data atau database management system. Nah, sistem manajemen basis data ini merupakan suatu sistem aplikasi yang dirancang khusus untuk mengelola database. Contoh MySQL, Access, PostgreSQL, dan SQLite. Yang terakhir ada user atau pengguna. Nah, pengguna komputer atau yang mengunggah sistem basis data.
Contoh ada programmer, user mahir, dan user khusus. Lalu ada 3 keuntungan sistem basis data nih. Yang pertama ada penskalaan yang efisien untuk mengelola jumlah data besar. Yang kedua ada integritas data dengan aturan dan syarat bawaan untuk menjaga konsistensi data. Dan yang terakhir ada keamanan data dengan kontrol akses yang ketat. Di samping keuntungan pasti ada kerugian. Nah, ada 2 kerugian dari sistem basis data ini. Yang pertama ada biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi. Dan yang kedua ada kinerja yang mungkin menurun saat mengelola data dalam skala besar. Nah, masuk ke contoh sistem basis data yang biasa nih digunakan oleh seorang akuntan. Sistem basis data yang biasa digunakan oleh seorang akuntan meliputi MySQL, Maserp, Oracle Netsu, Sage Intacct, Journal ID, dan SAP Business One. Nah, akuntan menggunakan sistem basis data ini karena dapat mengelola data keuangan perusahaan dengan efisien dan aman. Basis data menyimpan informasi administratif dan data khusus seperti model teknik atau ekonomi yang penting di dalam akuntansi. Contoh penerapan basis data dalam akuntansi meliputi penyimpanan dan penjualan, kepegawaian, akuntansi, dan reservasi. Nah, keuntungan penggunaan basis data dalam akuntansi yaitu terkontrolnya kerangka data, terpeliharanya keselarasan data, dan juga kemampuan pengelolaan data dalam jumlah besar. Yang pertama ada MySQL. Nah, MySQL ini merupakan sebuah sistem manajemen basis data atau manajemen basis data menggunakan perintah dasar SQL atau Structured Query Language yang cukup terkenal. Sistem manajemen basis data DBMS atau MySQL multi pengguna dan multi alur ini sudah dipakai lebih dari 6 juta pengguna di seluruh dunia. MySQL adalah DBMS yang open source dengan 2 bentuk lisensi, yaitu free software atau perangkat lunak bebas dan shareware atau perangkat lunak berpemilik yang kegunaannya terbatas. Jadi, MySQL adalah server database yang gratis dengan lisensi GNU atau General Public License GPL, sehingga dapat digunakan untuk keperluan pribadi atau komersif tanpa harus membayar lisensi yang ada. Seperti yang sudah disinggung di atas, MySQL masuk ke dalam jenis RDBMS atau Relational Database Management System. Maka dari itu, istilah semacam baris, kolom, tabel dipakai pada aplikasi database ini. Contohnya di dalam MySQL, sebuah database berisi 1 atau beberapa tabel. Ada kelebihan dari MySQL. Yang pertama ada mendukung integrasi dengan pemrograman bahasa lain. Yang kedua ada tidak membutuhkan RAM besar. Yang ketiga ada mendukung multi pengguna. Yang keempat ada bersifat open source. Yang kelima ada struktur tabel yang fleksibel. Yang keenam ada tipe data yang bervariasi. Dan yang terakhir ada keamanan data yang terjamin. Lalu ada kekurangan MySQL. Yang pertama, kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile. Yang kedua, ada sulit mengelola database yang besar. Dan yang terakhir, ada dukungan teknis yang kurang bagus. Yang kedua, ada Maserp. Maserp ini dapat dipasang di server perusahaan atau non-premise atau di cloud karena hybrid online. Maserp sangat cocok untuk bisnis berskala menengah ke atas yang memiliki multi departemen, multi cabang, dan multi gudang. Nah, bisa digunakan pengguna lainnya dapat mengaksesnya dari berbagai device karena sistem web based dan user friendly. Ada fitur-fiturnya, ada
financial tracking dan planning, otomasi input data setelah setting master, ada hak akses dan approval yang dapat disetting untuk jabatan tertentu, dan lain-lain. Yang ketiga ada Oracle NetSuite. Nah, ini tuh merupakan software laporan keuangan yang menyiapkan laporan agar memiliki insight tentang kinerja bisnis sehingga dapat mengambil tindakan yang diperlukan tepat waktu. Software berbasis cloud ini memberikan solusi berdasarkan ukuran bisnis dan membebankan harga yang sesuai. Ada beberapa fitur. Yang pertama ada bisa membuat laporan berdasarkan kebutuhan. Yang kedua ada laporan berbasis cloud, dapat diakses melalui browser web atau perangkat seluler dimanapun berada. Yang ketiga ada tools penghitungan dan pelaporan pajak, dan yang terakhir adalah laporan laba rugi dan neraca untuk bisnis. Lalu yang keempat ada Sage Intake. Nah, Sage Intake juga termasuk software laporan keuangan yang dapat memberi insight atau laporan data yang akurat sehingga dapat menghemat waktu. Fitur yang dikembangkan oleh Sage Intake terdiri dari penganggaran dan perencanaan hingga pelaporan SDM dan keuangan. Ada beberapa fitur. Yang pertama ada SDM yang andal untuk melibatkan tenaga kerja. Yang kedua ada laporan khusus atau jawaban cepat untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga ada penganggaran dan perencanaan berbasis cloud. Yang terakhir ada share data atau integrasikan dengan platform lain dengan mudah. Yang kelima ada Journal ID. Nah, journal.id merupakan software pencatat otomatis dan pengelola keuangan bisnis dengan praktis. Software ini memungkinkan para penggunanya untuk memantau performa bisnis dengan cepat dan akurat, dilengkapi dengan mobile app. Dapat mengakses informasi keuangan perusahaan secara real time, di mana saja dan kapan saja. Ada fiturnya. Yang pertama laporan bisnis dan keuangan, yang kedua ada invoice, kas dan transaksi, yang ketiga ada biaya anggaran dan perpajakan, dan yang keempat mudah diakses di mobile atau desktop, dan yang terakhir ada SAP Business One. SAP ini merupakan software laporan keuangan yang sudah dikenal oleh berbagai perusahaan dunia. Tetapi banyak juga perusahaan besar dan multinasional di Indonesia yang menggunakan SAP. SAP ini menawarkan dua paket, yaitu RRP yaitu SAP Business All-in-One dan SAP Business One. Ada juga fiturnya. Yang pertama ada fitur accounting, yang kedua ada sales and service, yang ketiga ada inventory and distribution, yang keempat ada project management, yang kelima ada research management, yang keenam ada purchasing, dan yang ketujuh ada manufaktur. Cukup sekian materi mengenai sistem basis data yang biasa digunakan seorang akuntan. Kita lanjut di materi selanjutnya. Lalu ada materi mengenai sistem informasi akuntansi yang biasa digunakan seorang akuntan. Di materi sebelumnya itu sistem basis data, dan sekarang menjelaskan tentang sistem informasi. Sama seperti materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dulu nih apa sistem informasi akuntansi ini. Sistem informasi akuntansi merupakan struktur yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan memproses data keuangan. Sistem ini membantu bisnis dalam mengambil informasi yang berguna dari data yang dikumpulkan dan menyajikannya dalam bentuk laporan kepada pengguna seperti manajer, analis bisnis, akuntan, auditor, pemegang saham, investor, dan otoritas pajak.
Nah, ini tuh merupakan sistem berbasis komputer yang menggunakan database lengkap dari semua catatan keuangan bisnis dan membantu dalam melacak semua aktivitas. Lalu apa saja sih manfaat dari sistem informasi akuntansi ini? Yang pertama, memberikan efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan dan penyajian informasi finansial perusahaan. Yang kedua, ada memudahkan klasifikasi data-data keuangan perusahaan seperti transaksi penjualan, pembelian, dan biaya produksi. Yang ketiga, ada meningkatkan kualitas penyusun anggaran produksi dan mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan. Yang keempat, ada mempermudah interaksi dan komunikasi data keuangan masing-masing departemen. Dan yang terakhir, ada menjaga dan memaksimalkan keamanan data dengan adanya fitur backups. Lalu ada fungsi dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data. Nah, AIS atau sistem informasi akuntansi berfungsi sebagai sistem untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan perusahaan. Data yang sudah dikumpulkan dapat disimpan dengan sistematis dengan memanfaatkan AIS. Yang kedua, ada mengolah data. AIS ini berfungsi untuk mengolah data keuangan sehingga menghasilkan informasi yang berguna untuk kebutuhan manajerial, laporan keuangan, dan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan perusahaan. Dan yang terakhir, ada mengontrol manajemen. Nah, keuangan perusahaan AIS berguna untuk menghasilkan perhitungan data keuangan yang akurat. Oleh karena itu, AIS dapat difungsikan sebagai kontrol terhadap semua progres akumulasi keuangan. Lanjut, ada jenis sistem informasi akuntansi. Yang pertama, ada sistem manual. Nah, sistem informasi akuntansi manual adalah salah satu yang bekerja sepenuhnya secara manual dan tidak menggunakan sistem komputerisasi otomatis. Yang kedua, ada sistem warisan atau legasi. Nah, maksud dari sistem akuntansi warisan adalah yang saat ini beroperasi di dalam perusahaan atau bisnis. Dan yang terakhir, ada sistem TI terintegrasi dan modern. Nah, sistem akuntansi ini adalah paket perangkat lunak canggih yang tersedia saat ini yang mengintegrasikan semua proses dalam suatu organisasi. Lalu ada dasar proses dan transaksi bisnis dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada pembelian dan pengeluaran, yang kedua ada penjualan dan penerimaan, yang ketiga ada penggajian dan upah, yang keempat ada persediaan dan pergudangan, dan yang kelima ada akuntansi dan laporan, dan yang terakhir ada pengendalian dan audit. Lalu ada contoh nih dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada QuickBooks. Nah, sistem komputerasi awan atau cloud computing saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan utama bagi para pelaku bisnis yang menginginkan sistem kerja yang cepat, akurat, dan transparan, sehingga segala kebijakan bisnis dapat dibuat dengan tepat. QuickBooks Online atau QBO merupakan program komputer akuntansi online atau cloud accounting online yang paling populer saat ini di dunia. NetWallet dalam hasil penelitiannya
menyatakan bahwa pengguna QuickBooks Online di seluruh dunia tahun 2021 telah mencapai 5,3 juta subscriber. Dengan DBO yang memiliki fitur multi-users, multi-currency, and multi-project, serta bisa dibuka aplikasinya dengan mudah menggunakan Windows, Android, iOS, membuat aplikasi ini sangat diminati karena kita bisa bekerja di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan komputer, tab, smartphone, selama terhubung ke internet. Nah, sistem ini menyediakan fitur-fitur seperti percatatan transaksi, pengelolaan inventaris, pembuatan laporan keuangan, dan pemrosesan gaji. Yang kedua ada Xero. Nah, perangkat lunak akuntansi Xero adalah platform akuntansi berbasis cloud yang dirancang untuk digunakan oleh perusahaan kecil dan berkembang. Ini tuh menghubungkan bisnis dengan penasihat terpercaya mereka dan memberi pemilik bisnis visibilitas instan mengenai posisi keuangan mereka. Karena ini merupakan platform berbasis web, pengguna dapat mengaksesnya dengan perangkat media dari lokasi manapun, asalkan mereka memiliki koneksi internet yang aktif. Nah, perangkat lunak akuntansi Xero hadir dengan fitur akuntansi yang tangguh, memungkinkan usaha kecil melihat arus kas, detail akun dan transaksi mereka dari lokal manapun. Transaksinya bank diimpor dan diberi kode secara otomatis. Ini memiliki fitur pembayaran tagihan online yang membantu pembisnis melacak pengeluaran mereka dan mengetahui jatuh tempo tagihan mereka dan menjaga hubungan baik dengan vendor bisnis yang memasok materi bisnis penting. Lalu ada kesimpulan yang dapat saya ambil, yaitu seorang akuntan biasanya menggunakan sistem informasi akuntansi atau SIA atau Accounting Information System atau AIS. SIA ini merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan memproses data keuangan perusahaan untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan yang bisnis. Si SIA membantu akuntan dalam mengumpulkan data keuangan, mengolah, mengakumulasi, dan membuat laporan informasi yang berkaitan dengan keuangan atau finansial perusahaan. SIA juga membantu akuntan dalam mendeteksi kesalahan dan penipuan yang mengarah pada kelancaran fungsi. SIA ini memiliki beberapa fungsi seperti sistem pengendalian keuangan, sistem pengendali operasional, sistem pengendali manajemen, dan juga sistem pengendali operasional, sistem pengendali manajemen, dan sistem pengendali strategis. Nah, SIA juga memiliki beberapa komponen seperti infrastruktur, informasi teknologi, prosedur, orang, dan data. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kita selanjutnya ke materi berikutnya. Lalu selanjutnya ada materi tentang pemrograman bahasa C. Nah, apa itu bahasa C? Bahasa C atau dibaca C adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan general purpose yang digunakan dalam sehari-hari. Maksud dari general purpose adalah bisa digunakan untuk membuat program apa saja. Nah, perlu kamu ketahui bahasa C telah menginspirasi banyak bahasa pemrograman lain seperti C++, Citagar, Java, PHP, JavaScript, dan lain-lain. Bahasa-bahasa tersebut memiliki sinteks mirip dengan C.
Bahasa C juga dijuluki sebagai Goods Programming Language. Artinya bahasa C ayah dari semua bahasa pemrograman lain. Kenapa sih kita harus mempelajari bahasa C? Yang pertama ini cocok untuk dipelajari oleh pemula yang ingin merasakan perkodingan. Yang kedua mudah dipelajari dan sumbernya banyak. Yang ketiga induk dari semua bahasa pemrograman. Yang keempat masih digunakan hingga saat ini. Yang kelima dapat digunakan di berbagai macam platform seperti Windows, Linux, macOS, Android, dan sebagainya. Nah, dan yang terakhir ada berjalan dengan cukup cepat ketika digunakan pada mesin. Lalu ada mengenai tools yang bisa dipakai untuk belajar bahasa C. Nah, sebenarnya kita hanya akan membutuhkan dua alat, yaitu text editor dan compiler. Nah, selain install text editor, kamu mesti juga menginstal compiler. Contoh tools yang bisa kamu gunakan di antaranya yang pertama ada text editor dari Notepad++, Versus Code, dan lain-lain. Yang kedua ada compiler dari MinGW Offline, Doodle, Glot.io, dan lain-lain. Nah, text editor digunakan untuk menuliskan kode program, sedangkan compiler digunakan untuk menerjemahkan program tersebut agar dapat dimengerti oleh komputer. Pemrograman C dapat dijalankan juga menggunakan IDE atau Integrated Development Environment. Nah, IDE adalah sebuah text editor khusus dengan compiler di dalamnya. Lalu ada kelebihan dari bahasa C. Yang pertama ada banyak memiliki operator untuk mengolah atau memanipulasi. Yang kedua ada bahasa C termasuk sebagai bahasa yang terstruktur sehingga program dapat lebih mudah dipahami atau dikembangkan. Yang ketiga ada bahasa C lebih mudah dimengerti karena lebih mirip kepada bahasa. Yang keempat ada kecepatan eksekusi, dan yang kelima ada mengenal data. Sedangkan di slide selanjutnya itu ada kelemahannya. Yang pertama ada banyak menggunakan operator, dan yang kedua ada perlunya ketelitian dalam penulisan program karena perintah atau statement dalam bahasa C bersifat case sensitif atau huruf kapital dan huruf kecil dibedakan. Nah, kekurangan tersebut akan banyak terjadi pada awal-awal mempelajari bahasa C. Tetapi semakin kita sering menggunakan dan mempelajarinya, maka kesehatan tersebut akan berkurang. Lalu selanjutnya ada manfaat jika kita mempelajari bahasa C. Yang pertama ada memahami cara kerja komputer. Nah, mempelajari bahasa C memudahkan dalam memahami dan memvisualisasikan cara kerja sistem komputer. Ini tuh mencakup aspek manajemen memori komputer, arsitektur, dan konsep keseluruhan yang mendorong proses pemrograman. Yang kedua ada lebih mudah mempelajari bahasa pemrograman lain. Pengetahuan tentang bahasa C dapat mempermudah proses mempelajari bahasa lain, sebab banyak bahasa pemrograman berbeda yang terinspirasi dari bahasa C. Bahasa-bahasa yang berkaitan dengan bahasa C biasanya memiliki kemiripan dalam sintaks,
operator, dan tipe data. Yang ketiga ada menyederhanakan proses testing dan debugging. Nah, dalam bahasa pemrograman C, struktur data dan variabel harus ditulis secara lengkap dan jelas. Dengan ini, compiler dapat memanfaatkannya untuk mendeteksi berbagai bug pada saat proses kompilasi. Selain itu, bahasa C mendukung konsep prosedural, artinya developer dapat membagi perintah satu persatu lalu menggabungkannya untuk membentuk program yang lebih kompleks dan lebih besar. Yang keempat ada dapat berinteraksi dengan banyak bahasa pemrograman lain. Bahasa C dapat berinteraksi dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti JavaScript, Python, dan Java. Selain itu, C juga berguna dalam mengkomunikasikan ide dan konsep pemrograman dalam tim karena bersifat universal. Yang kelima ada bahasa pemrograman yang efisien dan mudah digunakan. Bahasa C hanya memiliki 32 keywords yang terkandung bersama dengan function, bawaan, dan tipe data. Selain itu, C memiliki library yang dapat diakses dan digunakan kapanpun. Fitur ini menjadikan C efisien dan mudah digunakan, terutama saat mengembangkan program yang kompleks. Lalu ada percobaan pemrograman C. Nah, saya mencoba di web yaitu https di www.programit.com, bisa dilihat di Google. Nah, di percobaan pertama saya gagal, error, dan saya mencoba di percobaan kedua dan alhamdulillahnya berhasil. Nah, setelah saya mencoba pemrograman bahasa C di web itu ada tantangan tersendiri nih. Yang pertama tuh ternyata pemrograman C ini harus dilakukan secara detail dan juga teliti. Nah, bisa juga dengan memperhatikan setiap elemen. Setelah itu kita itu harus memastikan akurasi dan kebenarannya. Nah, ini tuh demi menciptakan hasil berkualitas dan profesional. Yang kedua ini membutuhkan kesabaran yang lumayan ekstra. Nah, seperti dalam pembelajaran apapun pemrograman, bagi saya pemula mungkin menghadapi frustasi saat menemui kesalahan atau masalah kompleks. Sabar dan ketekunan sangat amat diperlukan. Lalu ada kendalanya. Nah, kendala di saya itu karena softwarenya, kalau misalkan pakai software laptopnya jadi nge-lag karena harus menginstal aplikasinya, dan mungkin solusinya saya menggunakan web itu, mencari-cari web pemrograman C di Google. Yang kedua adanya karena saya kurang teliti di bagian tanda yang menyebabkan keeroran di percobaan pertama. Mungkin sekian bahasan tentang pemrograman bahasa C yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya mengenai Big Data. Nah, apa sih Big Data ini? Big Data ini merupakan kumpulan data yang besar, kompleks, dan akan terus bertambah setiap waktu. Data ini dihasilkan dari aktivitas internet yang dilakukan, baik untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Sebagai contoh, awalnya informasi penting mungkin berupa data nama, alamat email, dan nomor telepon. Nah, saat beraktivitas di internet seperti posting di medsos, mencari lokasi di Google Maps, atau mencari barang tertentu di marketplace, informasi tentang dirimu otomatis akan berkembang. Nah, semua data tersebut terus dihasilkan bersamaan dengan data dari pengguna internet di seluruh dunia. Inilah gunanya Big Data, untuk menampung seluruh data pengguna yang semakin beragam.
Biasanya, perusahaan akan memanfaatkan big data untuk melakukan data mining, yaitu mengekstrak data yang kompleks menjadi data yang lebih spesifik. Data mining ini termasuk mengubah data mentah menjadi informasi berguna yang dapat memecahkan permasalahan perusahaan. Lalu selanjutnya ada karakteristik big data. Nah, kumpulan banyak data ini bisa dikatakan sebuah big data jika sudah memenuhi karakteristik. Nah, adapun karakteristik big data ini sering dikenal dengan istilah 5V. Yang pertama ada volume. Nah, sesuai dengan namanya, karakteristik utama big data adalah jumlah data yang sangat besar. Volume besarnya data ini bisa secara keseluruhan atau berdasarkan platform yang spesifik saja. Misalnya data pengguna di Instagram, Twitter, atau yang lain. Yang kedua ada velocity. Nah, velocity berarti kecepatan yang mengacu pada kecepatan data, seberapa cepat data dapat dihasilkan, dan seberapa cepat data dapat diproses dan dianalisis untuk memenuhi suatu kebutuhan. Selain pengumpulan datanya yang harus cepat, kecepatan transfer data juga sangat berpengaruh. Terlebih lagi dalam proses pengiriman data, jika big data memiliki kecepatan yang memungkinkan, maka data dapat diterima atau digunakan secara langsung atau real time. Yang ketiga ada variety. Nah, variety berarti beragamnya jenis data yang dimiliki oleh big data. Biasanya tipe data tradisional lebih terstruktur, akan tetapi sering berkembangnya big data, banyak data baru dengan bentuk data yang unstructured atau tidak terstruktur, dan semi-structured atau semi-terstruktur. Nah, yang pertama ada structured data atau bisa langsung digunakan. Yang kedua nih ada semi-structured data yang perlu diolah sebelum digunakan, dan yang terakhir ada unstructured atau perlu dianalisis, diolah, kemudian baru bisa digunakan. Yang keempat ada value. Nah, value artinya nilai atau makna. Sebuah data dapat disebut memiliki sebuah nilai jika hasil dari pemrosesan data tersebut dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Biasanya karakteristik value ini diperlukan dalam bidang bisnis. Dan yang terakhir ada veracity. Nah, veracity atau kebenaran data adalah tingkat akurasi informasi yang diberikan oleh sebuah dataset. Karakter big data yang satu ini tentu saja mutlak dimiliki, karena data yang terdapat di dalamnya tidak boleh keliru dan harus benar. Dengan tingkat kebenaran data yang baik, maka keputusan yang diambil dengan mengolah data tersebut akan memberikan hasil yang maksimal. Selanjutnya ada fungsi dari big data ini. Nah, ada 3 fungsi dari big data. Yang pertama, big data dapat digunakan untuk memprediksi atau menganalisis penyebab suatu masalah yang terjadi pada sistem. Pemanfaatan dari big data ini juga dapat meminimalisir adanya kegagalan. Hasil dari analisis tersebut dapat digunakan dan ditampilkan secara langsung atau real time. Yang kedua, big data dapat menjadi referensi untuk mengembangkan sebuah produk. Nah, informasi yang kira-kira dibutuhkan akan disimpan ke dalam big data, dan hasil dari analisis tersebut dapat menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang tepat untuk pengembangan bisnis. Dan yang terakhir, ada big data dapat mengefisienkan waktu dan biaya. Nah, dengan menggunakan big data, penyimpanan data akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu, proses mengirim dan menerima data juga dapat menjadi lebih cepat. Lalu ada manfaat dari big data. Nah, banyak sekali kan kemudahan yang dimiliki oleh big data dari sisi fungsionalitas dan fitur yang dimiliki. Nah, ada 2 manfaat untuk kebutuhan dalam proses teknologi informasi, TI, dan juga bisnis. Nah, yang pertama ada di bidang teknologi informasi. Yang A-nya itu penggunaan perangkat mobile. Nah, saat ini penggunaan perangkat mobile seperti smartphone, tablet, iPod, dan lain-lain sering kita jumpai karena telah mendukung dan support dengan berbagai sistem aplikasi. Kemudian faktor user friendly dan mudah dibawa kemana-mana merupakan kelebihan utama dari perangkat mobile. Penggunanya juga
penggunaannya juga digunakan untuk pengembangan perangkat mobile saat ini. Salah satu contoh yang mudah untuk dilihat adalah aplikasi GPS yang tentunya sudah terinstall dalam perangkat tersendiri ini. Nah, GPS atau Global Positioning System yang dimiliki oleh Google Maps menggunakan bantuan dari Big Data dalam memproses dan memanajemen berbagai bentuk data. Karena sistem database yang dibutuhkan sangat besar, mulai dari gambar, pemetaan lokasi, hingga dapat menjangkau hampir seluruh penjuru dunia sekaligus. Tentunya membutuhkan sebuah basis data dengan kapasitas yang sangat besar. Sekarang, Google telah menerapkan sistem penyimpanan berbasis cloud atau awan, sehingga penyimpanan dapat dilakukan secara online dan real time dengan kapasitas yang mudah besar lagi. Yang B ada media sosial. Nah, hampir setiap orang pasti menggunakan yang namanya media sosial ini untuk mengakses berbagai informasi dan membagikan aktivitas keseharian pribadi. Tentunya banyak yang mengupload foto, video, maupun teks di dalam aplikasi media sosial tersebut. Semua informasi tersebut merupakan jenis data yang akan terekam dan tersimpan dalam sistem basis data dengan kapasitas besar. Yang C ada perangkat cerdas. Nah, sistem cerdas atau saat ini banyak dikembangkan oleh negara-negara maju seperti Cina, Jepang, Amerika, dan lain-lain. Salah satu manfaat yang dimiliki oleh perangkat cerdas adalah mampu membantu kegiatan manusia dengan lebih efektif dan efisien. Contoh dari perangkat cerdas adalah teknologi IoT yang saat ini IoT yang saat ini banyak diterapkan pada perangkat elektronik seperti kulkas, mesin cuci, AC, dan lain sebagainya. D ada media digital. Nah, selanjutnya Big Data juga mempengaruhi dari sisi penggunaan media digital loh. Contohnya penggunaan fitur pada website dan aplikasi streaming yaitu Spotify dan Netflix. Dalam sistem basis data yang mereka gunakan mampu mencatat data musik, film yang telah ditonton, dan memberikan sebuah rekomendasi. Nah, selanjutnya ada dalam bidang bisnis. Nah, yang A itu meningkatkan sistem operasional bisnis. Nah, untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas bisnis yang dirintis tentu memerlukan sumber daya yang memadai. Salah satunya akan kebutuhan data yang terus meningkat. Big Data ini dapat mengatasi permasalahan data dengan kebutuhan yang besar untuk membantu proses operasional bisnis. Yang B ada Customer Relationship Management atau CRM. Nah, kita itu perlu menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan dan sales dengan melakukan manajemen menggunakan beberapa fitur tambahan untuk membantu dalam memonitoring kegiatan penjualan, menghitung rata-rata konversi, dan lain sebagainya. Dan yang ke-C ada mengoptimalkan pengalaman penggunaan aplikasi. Penggunaan perangkat mobile terus meningkat sehingga perlu adanya optimasi dan sisi software dan hardware. Selain itu, penyimpanan data juga sangat berpengaruh terhadap optimalisasi sebuah aplikasi. Dengan Big Data, proses transfer dan manajemen data berjalan lebih cepat dan juga akurat. Lalu ada contoh penggunaan dari Big Data. Nah, Big Data ternyata dapat ditemukan dengan mudah di kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa contoh Big Data di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada penggunaan internet. Kita semua pasti terhubung dengan internet di setiap harinya. Pasti kita juga sering menggunakan Google untuk mencari informasi kan. Nah, data-data hasil pencarian ini juga merupakan bagian dari Big Data yang disimpan oleh Google. Yang kedua ada penggunaan smartphone. Nah, sekarang hampir semua orang sudah punya smartphone atau tablet. Smartphone sebenarnya memiliki jumlah data yang sangat besar. Mereka mampu menyimpan rekaman telepon dan juga SMS. Yang ketiga ada media sosial. Media sosial tentunya sudah menjadi bagian dari hidup manusia berhari-hari. Apapun yang kita posting atau unggah di media sosial sudah pasti masuk
ke big data dan masing-masing platform. Yang keempat ada smart device. Ketika mengunjungi toko elektronik, mungkin sering melihat kalau sekarang sudah banyak peralatan rumah yang dimulai dengan kata smart. Ada smart TV, smart kulkas, bahkan smart car atau mobil yang bisa berjalan sendiri tanpa mengemudi. Konsep smart appliances sendiri adalah bahwa semua peralatan kamu di rumah ini terhubung satu sama lain dan dapat mengaturnya dari satu alat, misalnya smartphone kamu. Lalu ada contoh tools big data. Yang pertama ada Tableau, Spanlenty, RapidMiner, Pentahouse, Skytree, Looker, Domo, Knime, Sysens, dan Cassandra. Lalu ada tantangan dalam menggunakan big data. Yang pertama ada volume data yang besar. Nah, big data mengacu pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks. Tantangan utama adalah bagaimana mengelola dan menganalisis volume data yang sangat besar ini dengan efisien. Yang kedua ada kecepatan data yang tinggi. Dalam big data seringkali datang dengan kecepatan yang tinggi, seperti data streaming dari sensor atau data transaksi dalam waktu nyata. Tantangan di sini adalah bagaimana mengolah data secara real time untuk mendapatkan wawasan yang berarti. Yang ketiga ada keanekaragaman data. Nah, big data dapat berasal dari berbagai sumber dan dalam berbagai format, termasuk teks, gambar, audio, dan video. Tantangan dalam hal ini adalah bagaimana mengintegrasikan dan menganalisis data yang beragam ini untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Yang keempat ada kualitas data yang rendah. Nah, big data seringkali menghadapi masalah dengan kualitas data yang rendah, seperti data yang tidak lengkap, tidak akurat, dan tidak konsisten. Tantangan di sini adalah bagaimana membersihkan dan memvalidasi data untuk memastikan kendalanya. Yang kelima ada keamanan dan privacy data. Nah, big data seringkali berisi informasi sensitif yang perlu dilindungi. Tantangan dalam hal ini adalah bagaimana menjaga keamanan dan privacy data dalam lingkungan big data yang terbuka dan juga terhubung. Yang keenam ada keterbatasan infrastruktur. Nah, mengolah big data membutuhkan infrastruktur yang kuat dan scalable. Tantangan di sini adalah bagaimana membangun dan mengelola infrastruktur yang dapat menangani volume, kecepatan, dan keanekaragaman data yang besar. Dan yang terakhir ada keterampilan dan sumber daya manusia. Menggunakan big data pasti membutuhkan keterampilan dan pengetahuan khusus dalam analis data, pemrograman, dan teknologi terkait. Tantangan di sini adalah bagaimana mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas di dalam bidang ini. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Nah, big data merujuk pada jumlah data yang sangat besar, cepat pertumbuhannya, dan keragaman formatnya. Pengelolaan dan analisis big data memerlukan teknologi khusus untuk mengambil nilai informasi dari data tersebut. Meskipun memberikan peluang besar untuk wawasan bisnis dan inovasi, pengelolaan keamanan dan privasi data juga menjadi fokus penting. Organisasi yang efektif mengelola big data dapat meningkatkan pengambilan keputusan, efisiensi operasional, dan daya saing. Mungkin cukup sekian materi tentang big data. Terima kasih.